Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Kita bagaimana caranya yang di sini merawat ngabebenah sekolah. Jadi apa yang ada di belakang kita itu menjadi sesuatu yang enak dipandang. Ini tempat pendidikan dan itu harus bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk guru-gurunya. Bapak Ibu belajar dari jam berapa di sini? Tadi? Hah? 7:30. Setengah 8 ya. Setengah 9. Setengah 9. 7, setengah 8. Setengah 8. Setengah 8. Ibu merasa panas nggak? Setiap hari ada ini nggak? Anak-anak belajar di sini nggak? Ada yang belajar di sini, ada yang nggak? Anak-anak pakai kipas kayak gini nggak setiap belajar? Semua kelas? Ya, hanya beberapa kelas. Artinya panas lah itunya. Artinya panas. Bapak Ibu, pembelajaran yang hari ini kita dalami, kita pelajarin setiap hari gitu ya. Kemudian diluncurkan kurikulum merdeka, kemudian ada literasi, numerasi gitu. Semuanya itu sebenarnya orientasinya kemana sih? Arahnya kemana? Arahnya adalah ke kehidupan sehari-hari gitu. Termasuk sekolah ini didirikan. Adalah agar apa? Agar anak-anaknya itu semakin memahami hakikat hidup gitu. Hakikat hidupnya seperti apa? Dia bisa menempatkan dirinya dalam konteks dia sedang sendiri, dalam konteks dia sedang hidup dengan masyarakat, dalam konteks ia merespon lingkungan. Itu tujuan pendidikan tuh. Kesananya nanti mencari kebahagiaan dan keselamatan. Keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kira-kira bahagia nggak ya kalau anak-anak belajarnya panas? Nggak ya? Enggak Pak. Enggak. Nah, pembelajaran yang baik yang diinginkan oleh kementerian dimanapun, teori apapun, belajar itu harus nyaman. Makanya ada istilah check-in dalam pembelajaran yang ada istilah check-in. Check-in itu bagaimana siswa-siswa itu dipersiapkan secara mental, secara emosional, secara fisik siap gitu menerima pelajaran. Kira-kira kalau anak-anaknya riweuh, panas, terus guru-gurunya juga nggak nyaman gitu, apalagi di rumahnya udah tagihan pinjol, ada pinjol, kemudian di rumah sama suaminya diomelin, masuk ke kelas dalam kondisi emosional gurunya nggak aman, nggak sehat, emosional siswanya belum nyaman, kira-kira bener nggak belajar? Mubazir Bu, mubazir. Nah, makanya harus dibiasakan dalam pembelajaran itu nanti guru-guru sebelum masuk ke kelas itu diem dulu Bu, diem aja dulu, diem di kantor, cari tempat yang menurut Ibu paling enak di sekolah ini, yang paling nyaman. Jangan dulu masuk Bu ya, apalagi udah dari rumah kesiangan masuk ke kelas, ribut gitu, takut kesiangan masuk ke kelas riweuh keneh gitu. Nah, itu harus dibiasakan. Saya menyampaikan ini apa? Karena kita di sekolah itu korbisnya itu apa? Pembelajaran. Jadi fokus semuanya ke pembelajaran. Maka harus dicari cara-cara. Kita sebagai seorang guru harus mencari cara bagaimana mengajar itu bikin anak seneng dan kitanya juga tanpa beban itu. Seneng. Nanti hasilnya dilihat dari mana? Dari hasil siswa. Dari hasil siswa itu dari mana? Nanti ada perubahan pengetahuannya rubah nggak? Sikap keterampilannya rubah nggak, kan itu? Nanti apa diturunnya cascadingnya? Cascadingnya ke CP-CP yang Bapak Ibu ambil itu dari kurikulum itu.
gitu. Dari alur target pembelajarannya apa, tercapai nggak itu kira-kira tuh. Nah, itu kelihatannya dari perubahan perilaku siswa. Maka kita sebagai seorang guru itu harus bikin pertama tempatnya seneng. Kalau tempatnya kira-kira nggak nyenengin, cari tempat yang menyenangkan untuk siswa di mana. Kan Bu Is tadi mulai dengan kontrak belajar. Sekali-kali Bapak bisa nggak kontrak belajar, Bu Rini misalnya. Kita akan belajar di kelas apa di masjid, anak-anak di masjid, ikutin aja. Nah, itu kurikulum Merdeka itu tergantung pada kontraktual belajar siswa dan guru. Kontrak belajarnya mau seperti apa. Bisa ditanya itu, Pak, Bapak ngajar bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris. Tanya aja Pak nanti ke anak-anaknya. Kita mau belajar di sini atau di lapang atau di kebun, di sawah atau di pasar atau di warung sate? Inggris. Atau di warung sate. Kalau di warung sate kesepakatannya seperti apa? Bagaimana ini mengaitkan dengan literasi dan numerasi? Literasinya seperti apa? Bapak bisa nyuruh anak-anak membuat deskripsi tentang cara membuat sate dalam bahasa Inggris. Sebelum ke sana ya kosakatanya harus diperbanyak dulu. Kosakata tentang bahasa Inggrisnya. Literasi bahasa Inggris itu tidak mungkin anak-anak kalau tidak banyak menguasai vocab. Bener Pak? Gitu. Maka apa? Maka literasi ini, apakah warung sate di Pasawahan itu bisa menjadi literasi bahasa Inggris atau pembelajaran literasi ini bisa nggak? Bisa Pak. Apakah kemudian penguatan numerasinya gimana? Penguatan numerasi itu kan bagaimana kita mempunyai kemampuan menganalisis angka-angka matematika mungkin ya. Menganalisis angka-angka itu menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi sebuah informasi yang bermakna bagi kehidupan. Gitu. Nah, itu numerasi kita diarahkan ke situ di kurikulum Merdeka itu, kontekstual. Maka kalau kita makan sate satu tusuk itu misalnya harganya berapa, kalau kan itu bisa dinarasikan, kalikan berapa, kalau ini dibagi berapa gitu. Nah, itu upaya kita menguatkan numerasi. Bisa nggak sekolah ini yang konturnya kayak gini bisa dijadikan upaya kita menguatkan numerasi? Bisa. Gimana caranya? Ya pelajarannya dikaitkan dengan bagaimana ini. Kepala sekolahnya juga nggak tahu berapa meter ini luasnya ya, berapa sehektar 10.000. Nah, yang kayak gitu bisa nggak jadi pelajaran? Kan anak nggak berpanas-panasan lagi ngomongin tentang hektar, meter, desimeter, hektometer ya. Ngapalin kayak gitu di dalam kelas udah panas ngapalin kayak gitu. Mending di luar bisa silih suntrungkeun. Menang budak silih suntrungkeun, menang asal bahagia we diajar asal asup pelajaran apa. Jadi anak-anak biasakan itu ngukur kelas, ini kelasnya ada berapa sih? Itu kan orientasi pengenalan siswa tuh terhadap lingkungan. Jadi nanti alumni siswa di sini akan tahu kamu sekolah di mana, SMP 1 Pasawahan lega 1 hektar luas nage. Coba tanya anak-anak kita. Tuh, tahu nggak luas ini? Luas bangunan SMP ini nggak tahu Pak, berapa kelas juga nggak tahu Boa. Ya, bisa nggak ini diakumulasi jumlah kelas ini dalam berapa luas kelas SMP N1 Pasawahan itu, semua kelasnya itu diakumulasi jumlah luasnya berapa? Kan bisa ya. Ini kan beda-beda, kelas ini lebih besar kalau menurut saya ini dibanding kelas biasa. Coba sekolah saya itu bisa dinumerasikan tuh. Numerasi literasi itu sesungguhnya tidak sesuatu yang tidak bisa dipisahkan kalau menurut saya. Diliterasikan juga itu nanti jumlah. Saya itu adalah alumni SMN 1 Pasawahan, jumlah gurunya sekian, luas tanahnya sekian, luas bangunannya sekian, mempunyai murid sekian. Nah, jadi murid ini kalau menempati ruang kelas itu satu orang murid itu bisa menempati luas sebesar sekian. Numerasi bukan? Literasi bukan? Nah, kurikulum Merdeka itu kontekstualisasi dan sesuatu yang praktis di kurikulum Merdeka itu maksudnya seperti itu. Bisa nggak kita melakukan desain pembelajaran seperti itu? Bisa. Sederhana kan ya?
Dan itu mah bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Tukang cendol, panggil tukang cendol. Itu buka duit kan kepala guru, nah kan gurunya nggak punya uang ya. Untuk ya kalau Bu Irma mah punya mungkin. Gurunya nggak punya uang, berapaan ini? 400.000. 400.000, coba baru ke duit. Daripada jajan keluarnya baru diajar bayar kemarin nih, kan halus Bu. Itu penguatan karakter. Diterangin dulu, suruh nerangin dulu itu tukang cendol, dia dapat berapa, dia bikin bagaimana caranya, dia punya anak berapa, bagaimana ia membiayai anak istrinya, sehari dapat berapa jam ia berjualan. Bisa diurai menjadi literasi dan numerasi nggak? Bisa. Hah? Kunaon teu boleh buku eta kudu kitu ayeuna mah. Kurikulum Merdeka teh itu. Itu apa? Kita mampu apa? Kita, anak-anak kita akan mampu membaca, berempati bagaimana caranya orang tua kita itu mencari uang. Bisa jadi dia bisa membandingkan orang tua saya mah alhamdulillahnya gajinya 10 juta sebulan, si emang unggal poengan menang 500.000. Dia akan bersyukur Pak, akan tergali apanya, akan tergali empatinya, kepeduliannya. Yang kayak gini Pak, model pembelajaran sekarang itu nggak usah yang susah-susah ngapalin rumus di sini kayak berdiri seperti enggak. Dari situ nanti dia akan bisa membandingkan. Dia kalau ini saya itu modal sekian, dapat sekian, selisihnya untungnya berapa? Kan anak harus tahu tuh gimana cara mencari keuntungan antara modal sama pendapatan. Itu bisa multi pelajaran itu, interkoneksi pelajaran itu maksudnya yang seperti itu. Kusabab guru bahasa Inggrisna teu boga duit kan bisa manggil guru sapoe aya tilu pelajarannya. 4 geus lah ayeuna mah diajar bareng we nyieun lingkaran. CP-na AT-na di bedah nanti disesuaikan dengan yang sesuai. Hanya ngomongin cendol. PKN-nya apa nih CP-nya nanti. Terus bahasa Indonesianya ngomongin cara bikin cendol seperti apa tuh. Matematikanya bagaimana, nanti yang sesuai aja CP-nya dicari. Kan sekarang mah Bapak Ibu bisa nyari CP diacak-acak kan, bisa ditarik sini tarik sana biar sesuai gitu Pak. Harus di kelas enggak, boleh di bawah pohon jambu di sana gitu, boleh Pak. Budak teh henteu jika keur diajar Pak, tapi keur diajar sesungguhnya itu. Saya lagi belajar budak ayeuna naon coba, lamun ditanya jang diajar teh henteu Pak kunaon teu di jero kelas senang nyebutna karena mindsetnya anak-anak kita termasuk guru yang disebut dengan belajar teh bapak mayun kaditu barudak mayun ka dieu di kelas diajar sana. Padahal karena itu maka dia kalau menemui sesuatu yang baik, belajar di luar, cicing di tukang bel, dianggapnya bukan belajar, dianggapnya di rumah itu bukan belajar. Padahal ketika ia nyapu membantu orang tuanya, ketika ia ngobrol dengan orang tuanya, itu proses pembelajaran. Kuncinya apa? Memang kuncinya baca. Nah, kalau guru-guru yang bacanya ketika kuliah aja dulu kan repot, ilmunya terus berkembang. Terus nggak pernah baca ilmunya waktu kuliah aja tuh, yang mata kuliah itu, atau dari buku mata pelajaran. Nah, maka apa? Maka guru-gurunya juga harus sering baca. Kalau gurunya nggak pernah baca repot nantinya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh pendidikan kita hari ini dalam pembelajaran kita. Bagi saya kelas-kelas itu ya penting sih, tapi nggak penting-penting amat. Yang lebih penting itu adalah kemampuan gurunya, mempunyai kemampuan profesional itu. Karena bagi saya ada kelas atau tidak ada kelas, kalau gurunya bisa ngajar dengan baik, bikin model pembelajaran yang baik, ilmu akan tetap bisa ditransfer. Tapi ada kelasnya bagus kayak gini, bagus gurunya nggak mempunyai kemampuan yang cukup, ya apa yang mau disampaikan? Kalau gurunya nggak cukup profesional, nggak cukup kemampuannya, gitu.
Nah ini maka yang paling penting itu adalah Bapak Ibu menguasain itu. Kan sekarang mah banyak lah, banyak belajar di mana-mana ya, model-model pembelajaran di YouTube, di mana itu banyak. Materi-materi pembelajaran kan banyak sekarang. Ilmu pengetahuan banyak, gitu. Nah ini yang dibutuhkan oleh guru-guru kita hari ini, Bu. Bagaimana anak-anak kita itu bisa mengenalkan? Karena apa? Hampir semua anak kita bulan puasa itu makan kolang-kaling ya, pohon no itu. Tapi tahu nggak itu anak kita dari mana pohon no itu bisa tumbuh? Pernah nggak kita memperkenalkan? Baik dari pelajaran IPA-nya segala macamnya, itu pelajaran IPA, pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran prakarya apapun, mungkin belum pernah. Nah, bukan berarti harus pohon no, bisa apapun yang ada di sekitar sekolah yang potensial di daerah tersebut. Itu yang dimaksud oleh kurikulum Merdeka itu kayak gitu. Memperkenalkan ini pohon no itu gimana tumbuhnya. Ini termasuk jenis pohon apa? Gimana cara mengolahnya? Ini yang menanam itu siapa kok? Kadang-kala encelok di itu encelon dia konon itu tumbuh dari dari apa tuh? Dari careh ya. Dari podol careh ternyata. Bagaimana podol careh itu bisa menjadi sesuatu yang enak kalau bulan puasa dimakan oleh Bapak Ibu semuanya. Coba dari situ. Pelajaran agamanya itu apa? Kok luar biasa Gusti Allah ya bikin careh sampai bisa melahirkan pohon kolang-kaling dan kolang-kalingnya enak. Yang kayak gini kan harus dikenalin, Bu. Oleh siapa? Oleh kita di sekolah. Caranya kita benci, tapi outcome-nya kita makan. Dan gimana caranya kita menumbuhkan kecintaan kita terhadap sesuatu yang oleh kita dibenci ternyata memberikan manfaat. Yang kayak gini kan harus dikenalin sama anak-anak kita, karena kan Gusti Allah juga menyampaikan tidak ada sesuatu pun yang diciptakan di dunia ini tanpa manfaat, dengan sia-sia. Tidak ada sesuatu yang diciptakan dengan sia-sia. Jadi semuanya, dan ini yang dibutuhkan oleh pendidikan kita, mengenalkan kembali anak-anak pada sesuatu yang ada di lingkungannya. Ngapain sih saya bikin program TDBA buat profil pelajar Pancasila, biar jadi anak-anak yang bisa membaca lingkungan sekitarnya. Kalau ia makan kangkung, ia tahu caranya nanam kangkung, bagaimana cara menggemukkan kangkungnya, bagaimana cara ia memupuknya, bagaimana cara ia bikin pupuk. Itu pelajaran, bukan pelajaran IPA. Itu pelajaran, bukan pelajaran itu prakarya. Itu pelajaran, bukan itu pelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Makanya semua itu terintegrasi, Pak. Di kita kadang-kadang dianggapnya sesuatu yang terpisah. Gitu. Jadi ini yang dibutuhkan oleh kita. Koneksikan itu dengan kodrat zaman hari ini. Nanti itu anak-anak yang pergi ke tukang peyem itu dibikin, masukin ke website. Ini ada websitenya kan? Bikin di websitenya. Jadi anak-anak itu udah bikin tulisan tuh di rumah itu. Nanti kalau ia bisa upload sendiri di website, bisa kalau enggak masukin ke redaksinya. Kan hebat tuh. Dia pergi ke tukang tahu, dia pergi bikin tulisan narasi tuh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah ini kan yang oleh kita enggak, kadang sekolah teh berangkat diajar balik, nu diajar pelajarin naon bisa diterapkan di imah henteu, manfaat di imah gitu. Kadang-kala apa yang kita pelajarin dari SD, SMP, SMA sampai kuliah kadang-kala poho. Ya pelajaran kita yang SD yang masih manfaat sampai hari ini kan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, manfaat pisan eta mah. Teu bisa eta urang ripuh hirup. Gitu. Terus kesininya ya tahulah hukum-hukum ya. Bagian. Tapi sebagian besar itu udah lupa. Gitu. Nah ini gimana caranya nggak lupa? Caranya nggak lupa itu dihubungkan dengan praktek kehidupan sehari-hari.
matematikanya dikaitkan dengan cara ngukur tanah, matematikanya dikaitkan cara ngukur jarak gitu, matematikanya dikaitkan pembagian itu dengan sesuatu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu. Jadi sebenarnya polanya mudah mengajar hari ini itu oleh kementerian dibuat mudah, dibuat kontekstual, dibuat fleksibel, sesuatu yang substansial, sesuatu yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan literasi numerasi itu adalah kunci agar apa yang dipelajari oleh anak-anak kita itu bermanfaat, bermakna untuk mereka, aplikatif gitu. Nah, tugas Bapak Ibu itu nggak mudah, nggak susah, semuanya mudah. Cuman kita perlu nge-install ulang, nge-reinstall ini nih mindset kita yang sudah kebanyakan terpola oleh kebiasaan ngajar lama. Nah, diinstal ulang, dirubah gitu. Sehingga apa? Sehingga anggap mudah. Karena semuanya udah ada dalam modalnya udah ada dalam diri kita gitu. Tahu gitu, itu udah belajar semua. Gitu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.